إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الشيخ أبي شجاع الإسفهاني رضي الله عنه ونفعنا به في الدار آمين. فأسلم في أحكام الرهن إلى قوله وللراهن الرجوع ما لم يقبضه ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعا. Masih kita di dalam pembahasan gadai, yang mana hakikat gadai itu adalah sebagai jaminan keamanan uang yang dihutangkan kepada penghutang. Orang yang memiliki uang khawatir uangnya ini tidak kembali, maka dia berhak untuk meminta jaminan kepada yang berhutang tadi. Dan kemarin telah kita bahas segala sesuatu yang sah untuk dijual belikan maka sah dijadikan barang gadaian. Sehingga dalam hal ini dikatakan bahwasanya orang yang memberi hutang selama dia belum memegang barang gadaian, boleh bagi yang menggadaikan untuk tidak jadi atau menarik kembali barang gadaian selama belum diserahkan, boleh. Tapi kalau sudah diserahkan maka tidak boleh untuk diambil kembali. Kapan diambilnya? Ketika sudah lunas seluruh hutangnya. Lunas sebagian itu tidak menjadikan pemilik barang atau penghutang punya hak untuk mengambil barang tersebut. Nah, kemudian boleh dibagi orang yang menghutangi tadi untuk meminta izin memakai barang gadaian kepada pemilik barang tersebut atau penghutang, dibolehkan, ya. Sehingga dalam hal ini ada pembeda, kemarin telah kita jelaskan perbedaan antara orang yang menghutangi tapi yang menghutang ini mensyaratkan untuk memakai atau ngambil manfaat kepada yang berhutang, dan itu hukumnya haram, dengan seseorang yang menggunakan barang gadaian, barang jaminan dengan seizin yang punya, itu sah. Apa perbedaannya? Dalam akad. Perbedaannya dalam akad. Sama-sama pakai barang yang berhutang, sama-sama. Sama-sama pakai barang yang berhutang. Cuman yang satu haram, yang satu halal. Yang satu haram kenapa? Karena masuk dalam hadis Nabi, kullu qardin jarra naf'an lil muqrid fahuwa riba. Setiap penghutangan yang di situ ada manfaat yang kembali kepada pemberi hutang, maka manfaat itu namanya riba.
Jadi riba itu bukan identik dengan tambahan pembayaran. Itu salah satunya. Salah satunya. Ada kalanya nggak bertambah. Ya. Contoh, saya pinjam uang berapa? 50 juta. Oh iya, saya pinjemin. Tapi tanah sampean saya pakai sampai lunas 50 juta itu. Oh iya, enggak apa-apa. Haram. Karena riba. Ya, hukumnya riba. Ngambil manfaat dengan penghutangan tadi. Ini kalau tidak diizinkan nggak ngutangin dia. Mau nggak mau diizinkan. Hukumnya haram. Kenapa? Karena masuk riba. Jadi riba itu bukan identik dengan utang 100 juta bayar 105 atau sekian. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Cuman dalam konteks hadis semua manfaat. Bahkan seumpama kemarin telah kita contohkan ya. Ada seorang hutang kepada saya, Ustaz, utang berapa? 500 ribu. Oh iya, tapi tolong ya, rumput depan rumah itu cabutin dulu, sudah lebat. Oh iya Ustaz, insya Allah. Ini riba. Nyabutin rumput ya, ngambil manfaat dari orang yang berhutang. Ini hal yang sepele kadang-kadang, cuman sering terjadi. Kadang-kadang saya nggak minta tambahan kok. Saya nggak minta tambahan hutangnya, cuman tadi minta manfaat, ngambil manfaat. Nah, ini hukumnya masuk riba. Ya. Karena konteks hadisnya lebih umum. Apa itu? Manfaat yang kembali kepada sang pemberi pinjaman. Ya, yang memberi pinjaman itu dapat manfaat dengan dia menghutanginya. Kenapa kok itu dilarang? Nah, hikmahnya karena akad menghutang itu, memberi hutang itu adalah ibadah. Ya, memberi hutang itu ibadah. Karena itulah ibadah itu yang dicari keuntungan ukhrawi. Kalau sudah yang dicari keuntungan duniawi, maka jadi bisnis. Ini yang jadi haram. Ini yang jadi haram. Dalam suatu hadis disebutkan Nabi SAW itu pernah bersabda, Inni dakhaltul jannah. Aku pernah masuk ke dalam surga. Itu waktu Isra Mi'raj. Nabi itu sempat mengunjungi surga, mengunjungi neraka ya, ketika Mi'raj itu. Dan beliau mengatakan, Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku melihat tertulis di pintu surga, as-sadaqah bi'ashri amsalihha. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat minimal. Minimal sedekah itu, kalau yang Anda kasih ini orang sehat, orang cukup, nggak butuh duit Anda, ya, orang biasa dia nggak menggunakannya untuk ketaatan, sehingga bukan menggunakan untuk hal-hal yang sifat ukhrawi, itu pahalanya 10 minimal. Wal gharad bi 18, dan tertulis di situ al gharad memberi hutang 18 kali pahalanya. Pahalanya 18. Ya, sedekah uang nggak balik 10. Ngutangin uang balik 18. Apa hikmah di situ? Sedekah ada kalanya yang Anda kasih butuh atau enggak butuh. Ada kalanya yang Anda beri itu butuh atau enggak butuh. Tapi kalau orang hutang pasti butuh. Orang berhutang pasti butuh. Di sini membantu orang yang membutuhkan, ada nilai plus di sisi Allah. Yang kedua, orang yang butuh ini dia menjaga harga diri, nggak ngemis dia. Dia nggak nengah tangan. Saya nggak mau minta, saya mau pinjam. Ini berarti aziz, orangnya mulia, nggak mau merendah. Dia mau ngutang, nggak mau minta. Nah, membantu orang yang mulia ini pahalanya plus di sisi Allah. Sama seperti Anda sedekah kepada orang
yang jarang hadir majelis dengan yang sering hadir majelis, lebih besar yang hadir majelis. Anda bersedekah kepada yang jarang 5 waktu sama yang sering 5 waktu, lebih besar yang sering 5 waktu. Ada nilai plus di situ. Apa? Membantu ketaatan, membantu orang yang dicintai Allah. Nah, sehingga ada nilai plus sedekah itu diperhatikan. Karena memang sedekah itu pahalanya tergantung dari beberapa aspek. Pertama, keadaan. Sedekah orang yang kekurangan lebih besar pahala daripada orang yang berkecukupan. Ya, dari aspek keadaan. Sehingga Nabi pernah bersabda, dirhamun sabaqo alfa dirham. 1 dirham lebih besar pahalanya daripada sedekah 1000 dirham. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisa? Kata Nabi, iya, yang sedekah sedirham dia cuma punya 2 dirham, dia sedekah separuh hartanya. 1 dirham ini separuh hartanya, Pak. Yang sedekah 1000 dirham punya jutaan dirham, paling 1% daripada duitnya, nggak ada apa-apanya itu dibanding dengan 1 dirham ini. Lebih berat di sini, ya, punya uang cuma 10.000, sedekah 5.000, masya Allah, berat. Keadaan dia berat. Tapi orang yang punya puluhan juta, sedekah 100.000, biasa, paling berapa persen. Dari sini Nabi bersabda, yang 1 dirham lebih besar pahalanya, lebih cepat untuk bikin masuk ke surga daripada yang 1000 dirham. Dari sini jangan nyepelekan nominal. Bisa jadi yang sedekah sedikit itu dia susah payah melawan nafsunya untuk keluar segitu itu. Susah payah karena separuh harta, Pak, bayangkan. Kemudian ada kalanya dari orang yang diberi, ya, orang yang diberi. Istilahnya contoh dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Maka bertanya kepada engkau ya Muhammad, apa yang harusnya diinfakkan itu? Apa yang seharusnya diinfakkan? Maka Allah menjawab, kul ma anfaqtum min khairin. Katakan ya Muhammad, apapun yang kalian infakkan, yang penting baik, yang penting suatu yang bernilai, yang ada kebaikannya. Intinya bukan apa yang diinfakkan, tapi kepada siapa infak itu. Jadi Allah menjawab gak sesuai dengan pertanyaan, karena pertanyaan itu kurang penting. Harusnya sahabat tanya itu, ke siapa ya Nabi saya infakkan, bukan apa yang diinfakkan. Sehingga Allah mengajari, kul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ya, paling utama orang yang hendaknya kalian beri nafkah, beli sedekah itu kedua orang tua. Walaupun mampu kasih. Ya, wal aqrabin, kerabat dekat, saudara, sepupu, paman, keponakan, kerabat. Ya, wal yatama, baru kemudian anak yatim. Setelah kerabat, anak yatim. Wal masakin, baru orang miskin. Wabni sabil, baru orang yang merantau, nggak punya ongkos untuk balik ke kampung halamannya. Itu urutan di dalam afdolnya sedekah ini ke siapa. Allah ngajari dari Al-Quran. Dari sini fadilah sedekah itu beberapa aspek. Nah, untuk memberi hutang itu lebih besar. Kenapa? Karena di situ ada nilai Anda membantu orang yang dia ini menjaga diri dari minta-minta. Kenapa? Karena dia nggak mau minta, saya mau berhutang. Bantu ya. Pahalanya lebih besar. Al-Habib Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan dalam permulaannya ngasih hutang itu lebih utama, tapi nanti di penghujungnya sedekah tetap unggul. Kenapa? Karena nggak balik. Kalau utang balik, sedekah nggak balik. Dari sini menghutangi lebih unggul di dalam permulaan, tapi di penghujungnya tetap sedekah lebih utama daripada memberi hutang.
Cuman kata guru saya ya, untuk zaman sekarang ngasih utang itu bisa haram. Kenapa? Kalau orang tersebut bisa-bisa nggak bayar atau sulit nagihnya. Coba nggak Anda utangin, dia nggak maksiat. Apa maksiatnya? Nggak mau bayar utang. Nah, kenapa dia maksiat nggak mau bayar utang? Karena Anda utangin. Dari sini membantu orang nggak bayar utang ini repot. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau orang ini datang ke rumah, sementara dia butuh betul? Ya. Jangan dihutangi, beri seikhlasnya hati Anda. Dia utang 100.000, saya enggak utang. Kenapa? Minggu lalu nggak bayar-bayar, utang lagi. Wis ini saya kasih 20.000 atau 10.000, saya kasih, nggak utang. Karena saya yang kepikiran, sampai enggak mikir. Kita yang mau nagih kepikiran, yang utang enggak mikir. Zaman sekarang ya. Kecuali kalau Anda ngerti orang ini amanah, ini orang muktaman, istilahnya itu pasti bayar dia, Anda tahu agamanya dia, enggak apa-apa, lebih afdol. Tapi kalau remeng-remeng, maaf, walaupun jaminan, kadang-kadang ya, jaminan KTP ini hilang juga ya, hilang juga. Jaminan KTP itu enggak menjamin ya, jaminan yang nilai, yang bernilai. Sekarang ini jaminan yang bernilai. Dari sinilah syariat memberi solusi. Ketika Anda ingin beribadah memberi hutang, sementara Anda khawatir yang Anda kasih hutang ini amanah enggak, maka di sini syariat ngasih solusi. Tetap Anda hutangin karena itu ibadah, tapi biar aman Anda minta jaminan. Sehingga jaminan ini ya jangan sampai ada keuntungan duniawi. Seperti apa contohnya ya? Yang tidak boleh itu, seumpama fulan ini yang utang ini nggak bayar-bayar, sudah jatuh tempo, panggil, ya Pak, nggak ada duit saya Ustaz. Ya sudah, ini ya Pak, barang dagangan ini, barang sampean ini, gadaian ini saya jual ya untuk membayar. Oh ya silahkan jual. Habis laku, ambil berapa utang dia, sisanya balikkan. Itu pahala Anda tetap tidak berkurang. Yang salah kalau disita semuanya. Yang salah kalau barangnya nggak balik lagi. Ini nggak sesuai dengan aturan syariat. Kemudian kembali kepada pembahasan tadi, boleh bagi orang yang dia ini memberi pinjaman dan barang gadai tadi itu dia ada di sisinya ya, itu dia boleh untuk minta izin kepada sang pemilik barang memakai barang gadaian. Ini sah. Memakai barang gadaian dengan seizin yang punya sah. Mengambil manfaat dari orang yang Anda utangi nggak boleh. Jadi syaratnya biar boleh ya Pak, pakai sistem gadai. Sebagian teman-teman kita ya, itu di pondok itu yang mereka mungkin di pondok gak lama, mungkin setahun 2 tahun untuk khidmah saja, itu mereka ngontrak biasanya di samping-samping pondok dengan keluarganya, istrinya. Nah nanti dia butuh motor jelas, kalau beli nanggung karena dia habis ini mau selesai masa khidmahnya. Jadi caranya mereka cari orang kampung yang butuh duit. Butuh duit berapa? Sekian juta sumpah, saya pinjemin. Tapi saya minta gadaian. Ya sudah, gadainya motor. Gadai motor, izin make, sah. Dipakai motor itu selama dia belum bayar, belum lunas, maka Anda boleh pakai motor tersebut. Ini memakai barang gadaian sah. Tapi tadi ya, hanya makai. Tapi kalau sampai menyewakan barang gadai nggak boleh. Nyewakan barang gadai nggak boleh, karena ini di luar manfaat pemakaian.
Sama seperti Anda pinjem nih, Anda pinjem motor ke teman. Pas motor dia Anda sewakan tanpa seizin dia, nggak boleh. Karena yang diizinkan memakai cuman Anda. Bahkan meminjamkan ke orang lain tanpa seizin yang punya barang haram hukum. Ya, Anda pinjam sapu sumpama dari tetangga. Tahu-tahu tetangga yang samping kanan mau pinjam juga. Oh iya, silahkan pakai aja. Nggak boleh. Siapa Anda mengizinkan pakai sapu orang? Nah ini, apalagi menyewakan. Ya, itu tidak dibolehkan, karena yang boleh cuma hak pakai. Hak pakai di sini karena dia tahu, oh yang pakai fulan, insya Allah dia tidak terlalu lah, makainya ya pakai sewajarnya. Artinya orang itu kalau yang pinjam fulan nggak senang dia, kalau yang pinjam fulan dia senang. Karena itulah harus kembali kepada pemilik barang, urusan izin. Tidak boleh yang meminjam itu meminjamkan ke orang lain tanpa seizin pemilik barang. Ya. Dalam konteks barang gadai juga sama. Ya, konteks barang gadai ini hanya boleh dipakai oleh orang yang memberi hutang. Kalau sampai dia sewakan atau dia pinjamkan ke orang lain, nggak boleh, tidak dibolehkan dalam hal ini. Ya. Kemudian wala yatmanuhul murtahin illa bita'addi. Seumpama barang gadai itu rusak, ya, maka orang yang memegang barang gadainya, yaitu yang pemberi hutang, itu tidak menanggung, nggak menanggung, kecuali kalau ada keteledoran, baru dia nanggung. Tapi kalau nggak ada keteledoran, tidak ada yaitu teledor dari pihak yang memberi hutang, hukumnya nggak wajib ganti. Ya, tidak wajib mengganti. Contoh, seumpama pas barang gadaian itu kecuri, dia motor gadai ini dicuri, maka apakah wajib ganti? Dilihat, kalau dia tidak diamankan barang motor tersebut, taruh di luar, tidak dikunci, hilang, tanggung jawab yang memberi hutang ini, tanggung jawab. Tapi kalau seumpama sudah dia kunci, taruh dalam, ya, tahu-tahu hilang juga, maka dia tidak mengganti itu dengan bukti-bukti, ya, bukti-bukti kalau ini sudah saya amankan. Tapi namanya takdir, ya, kecuri juga, hukumnya tidak wajib. Sama dengan terjadi kebakaran, pas rumahnya kebakaran sehingga ada barang gadainya itu yang ikut ludes juga, dan bukti kebakaran ada buktinya, bahwasanya sampai masuk surat kabar, sampai masuk laporan polisi. Hukumnya dalam hal ini nggak wajib bagi yang menyimpan barang gadai itu mengganti. Kenapa? Karena tidak ada keteledoran dari pihak yang memberi hutang. Ya. Kemudian wa idza qabada ba'd al-haq lam yakhruj syai'un min ar-rahni hatta yaqdiya jami'ah. Jika sang pemberi hutang itu telah dibayar sebagian utangnya, maka gadai itu tidak serta-merta dikembalikan kepada yang punya barang sampai dia lunasin seluruh hutangnya. Lunas seluruh hutang, barulah berhak untuk yang punya barang mengambil barang gadaiannya. Kemudian barang gadaian itu untuk satu kali utang, artinya tidak boleh barang gadaian satu utangnya dua kali. Ustaz, saya utang berapa? 100.000. Mana jaminannya? Ini HP Ustaz.
kok HP-nya sejutaan, nah iya sudah. Terus besok utang lagi dia, jaminan lagi, jaminan yang kemarin nggak bisa. Satu jaminan untuk satu hutang. Jadi kalau dia mau ngutang lagi, maka jaminan harus baru, nggak boleh dengan satu jaminan tadi. Ya, itu di dalam akad penggadaian demikian. Selesai masalah pegadaian, ya, kita masuk kepada bab hajr safih wal muflis. Hajr ini adalah orang-orang yang dicegah dalam transaksi secara kontan, ya, orang-orang yang nggak boleh bertransaksi, itu kasarannya seperti itu. Siapa aja itu? Wal hajr ala sitah, itu orang yang dicegah dari bertransaksi itu ada 6. Pertama as-sobi, anak kecil. Ini banyak sudah pelanggaran kita ini. Anak kecil ini kadang-kadang 1 SD sudah kasih uang saku, mau nggak mau dia jual beli, mau nggak mau dia jual beli di kantin kah, di mana pasti. Ini sudah banyak kita ngelanggar, ya. Kenapa? Karena anak kecil tidak ngerti. Kadang-kadang dia membeli tidak ingat kembalian. Kadang nggak tahu kembalian ya berapa, nggak ngerti. Syukur-syukur kalau yang penjual jujur. Ya kalau nggak jujur selesai sudah. Nah, jadi dari sinilah penyebabnya. Ya. Tapi melanggar dalam hal ini bukan dosa besar, dosa kecil. Dan tetap halal. Apa yang diterima penjual kalau pembeli itu anak kecil tetap halal. Cuman dia salah di dalam melayani anak kecil tadi, karena anak kecil ini tidak termasuk yang dilarang bertransaksi. Sebagian mengatakan tidak apa-apa, yang penting dia ngerti. Ngerti di sini dia mumayyiz, rasyid. Arti rasyid di sini ngerti duit, paham. Oh, kalau harga 3.000, duit 10.000 kembali 7.000, ngerti dia. Maka walaupun masih kecil tidak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan nggak masalah. Berarti kita menjualkan sesuatu ke anak yang ngerti duit, yang penting duit, walaupun dia belum balik, menurut sebagian ulama bilang sah. Ya. Terus kemudian wal majnun, orang gila. Orang gila tidak sah transaksinya. Ya, transaksinya tidak sah, apapun itu, minjemkah, meminjamkankah, ya, atau berhutang, memberi hutang, itu tidak sah. Bahkan sedekahnya dia, kalau itu milik milik orang tuanya atau ini, itu nggak sah. Karena itulah orang gila itu harus ada walinya. Walinya itu harus ada. Walinya inilah yang mengurusi dia. Ya. Kemudian wasafih, idiot. Safi ini orang idiot. Al-mubadzir limalih, arti idiot di sini kalau bahasa fikih, ya, yang membuang-buang duitnya. Artinya itu duitnya itu dihambur-hamburkan. Ini idiot, nggak sah dia. Kata ulama, membuang-buang duit itu dalam hal yang mubah, dia dianggap ini safih, idiot. Apalagi yang menghabiskan duitnya untuk yang haram, itu lebih idiot lagi. Sehingga orang yang menghabiskan hartanya untuk hal yang haram itu dicegah dari transaksi, nggak boleh dia transaksi, karena dia nggak ngerti cara membelanjakan uangnya, dia nggak paham. Atau arti safih, idiot secara bahasa Indonesia, bukan gila dia, cuman memang agak kurang gitu, ya. Agak kurang. Yang seperti ini nggak bisa dia untuk dibolehkan jual beli, itu nggak boleh, karena dia nggak paham. Kemudian yang keempat, wal muflis alladzi irtakabat hudduyun, orang pailit, bangkrut, yang dia banyak hutangnya, lebih banyak hutang daripada hartanya. Artinya semua hartanya itu sudah milik para pemberi hutang.
Maka dalam hal ini dia nggak boleh untuk jual beli secara kontan, nggak boleh. Kenapa? Karena duit dia, bahkan harta dia itu sudah milik para pemberi hutang. Karena utang dia lebih banyak daripada harta dia. Yang seperti ini nggak boleh ditransaksi, karena yang dia pakai itu uangnya orang. Yang dia pakai uangnya orang, sehingga dia boleh untuk jual beli kebutuhan pribadi dia dengan cara berhutang lagi. Karena itulah biasanya orang kalau sudah pailit itu dibekukan hartanya, aset-asetnya dibekukan. Artinya apa? Nggak boleh dipakai, karena itu sudah menjadi hak orang-orang yang memberi hutang ke dia. Mungkin dia banyak utang ke sini sekian, ke sini sekian, ke sini sekian. Ya. Ini orang pailit di dunia. Kalau di akhirat, ya, Nabi pernah bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang pailit itu? Kata sahabat, man laysa lahu dirham wala dinar ya Rasulullah. Itu orang yang nggak punya dinar, nggak dirham, nggak punya duit, itu ya orang yang bangkrut. Maka Nabi ngasih hakikat, itu bukan itu pailit biasa. Hakikat orang bangkrut itu kata Nabi, man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin katsirah. Orang yang datang nanti di hari akhir dengan banyak pahala. Pahala haji ada, umroh ada, ikut bangun masjid ada, pahala bangun malam ada, banyak pahalanya. Sehingga orang melihat, oh ini pasti surga ini. Tapi kata Nabi, qad syatama hada, dia pernah ngejek fulan, wa daraba hada, pernah mukul fulan, wa khadama hada, pernah nipu uang fulan. Sehingga semua orang yang pernah dia dolimi itu ngambil kebaikannya semua. Sampai habis dia punya pahala, yang dia dolimi masih banyak, masih ngantri. Yang dia dolimin masih ngantri. Akhirnya masing-masing ngasih dosa ke orang tersebut. Yang awalnya banyak pahala, tahu-tahu banyak dosa. Ini orang yang pailit katanya. Jadi yang bangkrut itu yang punya utang ke orang. Utang itu udah harus lu, ya, yang punya kedoliman. Itulah Nabi bersabda, al-muslim, seorang muslim yang hakiki itu man salimal muslimun min lisani wa yadihi, itu orang yang menjaga lidah dan tangannya dari ganggu muslim yang lain. Itu namanya muslim. Itu namanya muslim. Ya. Kemudian yang kelima, wal marid fima zada ala sulus. Orang sakit parah, orang sakit parah yang sakitnya ini biasanya menghantar kepada kematian. Dia dicegah dari bertransaksi, ya, fima zada ala sulus, pada harta di atas sepertiga harta seluruhnya dia. Dia boleh jual beli, boleh ngasih orang selama nggak sampai sepertiga. Kalau sudah dari sepertiga nggak boleh. Kenapa demikian? Karena kalau sudah sakit model gini, itu hartanya dia ada hak ahli waris. Nggak boleh dia menghabiskan seluruhnya. Artinya untuk selain ahli waris, ya. Mau hibah boleh, tapi jangan sampai di atas sepertiga harta. Karena itulah wasiat. Wasiat ini pemberian yang dikaitkan dengan kematian, tapi kepada selain ahli waris. Contoh dia bilang kepada fulan temannya, nanti ya kalau saya meninggal itu motor kamu ambil. Atau dia bilang ke anak angkatnya, anak angkat, karena anak angkat itu nggak dapat warisan, ya. Ya, mungkin sering seseorang itu ngangkat anak karena lama nggak punya anak, tahu-tahu banyak anaknya, habis angkat anak itu. Tahuilah, ini anak angkat nggak dapat warisan, sehingga usahakan kasih dia wasiat, karena kasihan kalau yang lain warisan dia nggak dapat, padahal dia dari awal bersama orang tua angkatnya.
Cuman tadi wasiat ini nggak boleh lebih dari sepertiga, maksimal sepertiga harta seluruh harta mayit, sepertiganya itu maksimal. Dan wasiat ini pemberian setelah wafat. Beda kalau waktu sehat, silahkan mau seluruhnya tidak apa-apa waktu sehat. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan wafat, kalau saya meninggal, kalau nanti rumah ini untuk fulan, itu nggak serta-merta sah. Dilihat harga rumah ini berapa. Kalau dia lebih sepertiga, maka lebihnya tergantung persetujuan seluruh ahli waris. Ya, itu hukum wasiat. Nanti ada pembahasan lebih detail tentang wasiat ya. Yang keenam, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah ya. Mungkin untuk pertanyaan ya, itu bisa ditulis saja karena memang waktunya sempit ya. Anda tulis sebelum pengajian, nanti kita baca. Di pertanyaan itu akan kita jawab sebelum pengajian. Habis pengajian nggak ada lagi pertanyaan. Pertanyaan bebas ya, mau jual beli atau apapun, insya Allah selama bisa dijawab, saya jawab. Fadilah habibina syafi'ina wa fina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaghfiru dzunub wa yaghfiru yawma syukurun tuhilul gunub rasul akhwal wal akhwal wal af'al jahil wal bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna wa fihhum bima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزقنا كل حلال دائما واخل انبياء علماء نهضا بالخير وفكل شر. ربنا وسع لنا كل شؤون كرم الرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.